Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas terkait kurikulum baru, di mana di kurikulum baru ini struktur kurikulumnya itu guru-guru akan mengalami pengurangan jam seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir karena di Kemendikbud itu nomor 37 tahun 2021 pemerintah juga atau Kemdikbud juga memberikan solusi. Jadi sebenarnya tidak ada dampak negatifnya. Cuma yang perlu dipahami memang ada pengurangan jam seperti apa pengurangan itu. Jadi baik, kita akan bahas, tapi sebelumnya perlu kita semua ketahui bahwa kurikulum paradigma baru ini atau kurikulum yang akan disebarluaskan, diterapkan secara lebih luas di tahun 2022 ini sudah dilaksanakan saat ini di 2.500 sekolah penggerak. Jadi keliru ketika ada argumen yang mengatakan kurikulum ini belum pernah dicobakan langsung mau diterapkan secara massal. Ternyata keliru karena sudah diterapkan di 2.500 sekolah dan sudah berjalan. Nah, terkait program sekolah penggerak ya atau PSP ini sudah diatur dalam Kemendikbud 37 2021 yang akan menjadi rujukan atau referensi di pembahasan kita kali ini Bapak Ibu. Nah, nantinya kurikulum paradigma baru ini akan diperluas penerapannya ke luar sekolah penggerak. Jadi nanti bukan hanya sekolah penggerak lagi, tapi sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam program sekolah penggerak juga nanti bisa menerapkan kurikulum paradigma baru ini. Nah, dan juga selama ini kan kita ketahui syarat mendapatkan tunjangan profesi guru itu adalah wajib memenuhi beban kerja guru 24 JP ya, 24 jam sepekan. Nah, ternyata di struktur kurikulum baru ini Bapak Ibu itu berbeda dengan K13, termasuk dalam hal jam pelajarannya. Nah, akan berkurang memang. Nah, seperti apa pengurangannya? Di Kemendikbud 37 2021 tadi ini dimuat tentang struktur kurikulum dimulai dari jenjang PAUD sampai SMK seperti itu. Nah, ini kita ambil contoh struktur kurikulum SMP Bapak Ibu. Nah, pendidikan agama ya yang tadinya sepekan itu 3 JP itu di kurikulum baru itu menjadi 2 JP Bapak Ibu. Nah, kemudian mata pelajaran lain misalnya PKN yang tadinya 3 JP sepekan itu menjadi 2 jam saja. Bahasa Indonesia yang tadinya sepekan itu adalah 6 jam ya, itu menjadi 5 jam. Begitupun dengan bahasa Inggris, matematika yang tadinya 5 jam menjadi 4. Kemudian termasuk mata pelajaran lain ya, semua seperti itu. Bahasa Inggris yang tadinya satu pekan itu 4 jam menjadi 3 jam saja. Kenapa bisa seperti itu? Pada hakikatnya ketika kita total per tahun itu total JP-nya sama saja. Hanya memang untuk di struktur kurikulum kurikulum baru ini seperti itu, sebagian jam pertemuan atau jam mengajar itu atau jam tatap muka itu dialokasikan untuk proyek Bapak Ibu atau ada project based learning-nya, pembelajaran berbasis project. Nah, jadi sebagian jam di pertemuan tatap muka itu dialihkan ke project. Kita akan bahas terkait project ini di video selanjutnya. Kami fokus ke jam pembelajaran di video kali ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami sekali lagi kenapa bisa berkurang jamnya, karena sebagian jam itu dialihkan ke project ya, alokasi project based learning. Tapi Bapak Ibu don't worry, tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang misalnya penerima tunjangan profesi guru. Tentu mungkin ada kekhawatiran berarti jamnya berkurang, bisa-bisa tidak menerima TPG. Jadi kami sampaikan don't worry atau jangan khawatir. Karena apa? Karena dalam keputusan Mendikbud tadi sebenarnya juga diberikan poin tambahan atau solusi terkait pengurangan jam itu atau efek atau dampak dari pengurangan jam. Di Kemendikbud tadi dijelaskan bahwa dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak ya, guru dapat diberikan tugas tambahan. Nomor 2, tugas tambahan lain terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, di kurikulum ini ada tugas tambahan yang baru Bapak Ibu, yaitu koordinator project penguatan profil Pancasila. Jadi ini baru tentunya, di K13 belum ada seperti ini, koordinator project penguatan profil Pancasila. Kita akan bahas, sekali lagi kami sampaikan, kita akan bahas tentang project ini di video selanjutnya. Kita fokus ke jam dulu. Jadi sederhananya di peraturan ini ada jam tambahan baru yang bisa digunakan oleh guru ketika 24 jam tadi tidak terpenuhi karena struktur kurikulum yang berbeda jamnya atau pengurangan jam tadi.
Menjadi koordinator project itu jamnya 2 jam, 2 jam ya, 2 JP dapatnya. Ya, dan maksimal menjadi koordinator di 3 rombel, maka berarti 2 kali 3 berarti bisa dapat 6 JP ya, seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalnya sudah ditambah dengan 6 JP tadi atau di koordinator project ini, ketika mengkoordinir 3 kelas seperti itu, masih juga berkurang jamnya. Nah, apakah tidak menerima tunjangan profesi guru? Tetap menerima. Karena ada lanjutan keterangan dari keputusan menteri tadi di sini Bapak Ibu. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti Bapak Ibu. Ketika sebelum kurikulum sekolah penggerak ya, kita bahas untuk sekolah penggerak kali ini karena memang saat ini baru diterapkan di sekolah penggerak. Ketika guru tersebut sebelum kurikulum baru yang diterapkan di K13 sudah memenuhi 24 jam. Tapi ketika kurikulum baru ini diterapkan di sekolahnya karena ada pengurangan jam tadi, setelah ditambah dengan tugas tambahan tetap tidak memenuhi, maka kebijakannya adalah guru tersebut tetap dianggap memenuhi 24 jam. Tetap di sini bahasanya guru tersebut diakui. Jadi ada semacam bonus ya seperti itu. Padahal tidak cukup 24 jam, tapi sistem akan mencukupkan itu. Karena sekolah ini terdeteksi sebagai sekolah pelaksana kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Jadi di satu sisi memang ada pengurangan jam ya terkait struktur kurikulum, tapi di satu sisi ada solusi atau ada kemudahan atau ada cara yang diberikan oleh kementerian sehingga guru tersebut tetap menerima TPG-nya karena 24 jam ini akan tetap terpenuhi. Pertama dengan menggunakan jam tambahan, kalaupun tidak cukup maka sistem akan mengakui itu. Otomatis dianggap memenuhi 24 jam. Dengan catatan, di K13 sebelumnya memang sudah memenuhi 24 jam. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana jika kurikulum baru ini sudah diterapkan di semua sekolah? Apakah sama kebijakannya? Ya, tadi terkait kebijakan pengurangan jam dan pengakuan meskipun tidak cukup 24 jam tadi dengan catatan tambahan seperti itu, apakah akan sama? Jadi jawabannya adalah just wait and see. Kita tunggu dan kita lihat nanti, karena sekali lagi kurikulum ini diterapkan baru di 2.500 sekolah penggerak saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkait kebijakan bagaimana ketika diterapkan di seluruh Indonesia akan sama atau tidak, ya kita lihat nanti. Kemungkinan besar bisa jadi sama. Yang pasti adalah keep optimis ya, keep optimis, jangan pesimis, karena kurikulum baru ini adalah sebenarnya kalau kita dalami adalah vitamin untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, karena sangat berorientasi kepada siswa seperti itu dan juga sangat berpihak kepada guru sebenarnya. Ini menurut analisa kami. Nah, untuk sementara ini pembahasan yang sempat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan argumentasi atau pendapatnya, silahkan berkomentar di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.